teman-teman? Mulai saja ya supaya nanti yang tidak bisa join, mempelajari ulanglah rekamannya. Oke, gimana kabarnya? Sehat, semangat? Sehat, Bu. Alhamdulillah baik. How are you today? How are you today? I'm fine, thank you. Template ya. Kang Randi masih di jalan atau masih kerja? Tidak standby kayaknya. Kang Dani sudah istirahat? Ya, Bu, tadi baru sampai rumah. Baru Alhamdulillah. sampai. Oke. Ya, Kang Risman masih di jalan ya. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 gak terasa sebentar lagi UTS. Minggu depan ke-7. Setelah itu UTS ya. Kalau di mata kuliah lain ada yang sudah minggu ini pertemuan ke-7 nggak? Minggu ini pertemuan ke-7 ada nggak yang sudah pertemuan ke-7 mata kuliah lain? Pertemuan 8 juga ada sih, Bu. Cuman kayaknya belum disetting yang lain. Oh, ada yang sudah ke-8. Matkul apa? Eh, Pak dosennya tuh Pak Yayan kalau nggak salah. Pak Yayan. Oke, nanti coba saya ingatkan. Mungkin yang kelewat liburan itu ya. Ya, betul, Bu. Lewat liburan lupa setting tanggal biasanya. Oke ya. Ya, kalau di industri rata-rata ke-6 ya minggu ini ya. Ada juga mungkin yang sudah ke-7 yang mulainya di antara hari Kamis Jumat waktu itu kalau nggak salah. Ya, mata kuliah hari ini ekonomi teknik, besok baru sistem lingkungan industri. Saya suka kebalik ya. Ekonomi teknik, hari ini kita akan bahas tentang anuitas. Jadi lanjutannya yang kemarin yang ada serangkaian pembayaran atau penerimaan yang seragam. Nah, itu yang disebut anuitas. Nah, ternyata anuitas ini ada beberapa jenisnya juga ya. Ada yang simple, ada yang kompleks. Nah, hari ini kita akan belajar yang simple annuity dulu, anuitas sederhana ya. Sebelum dimulai, minta tolong dipimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mendapatkan materi dari Bu Rafika, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, saya kembalikan lagi kepada Ibu Rafika. Oke, terima kasih Kang Dani ya. Semoga hari ini dimudahkan memahaminya. Saya juga dimudahkan dalam penyampaiannya. Hari ini tidak terlalu banyak ya materinya. Insya Allah teman-teman bisa menguasai kalau fokus ya, fokus menyimak. Oke, jangan lupa mengisi presensi di Litera ya. Karena itu merupakan kewajiban dari teman-teman semua, dari mahasiswa. Mohon bantuannya juga untuk konfirmasi kehadiran dosen dan kesesuaiannya dengan RPS apakah sesuai atau tidak sesuai. Ini berlaku untuk setiap mata kuliah ya, bukan hanya di mata kuliah saya saja. Jangan lupa yang paling penting itu ya presensi kalian. Nah, minggu ke-6 kita akan belajar tentang anuitas ya. Apa itu jenis-jenis anuitas ya pengertiannya dan kita bahas dulu yang simple annuity. Nanti minggu depan baru bahas yang kompleks annuity. Ya. Oke, flashback kembali ke yang minggu kemarin ya. Kita sudah belajar A. Yang kemarin kita hitung atau kita lihat di tabel bunga itu A-nya ya, annuity atau anuitas. Itu adalah adanya pembayaran ataupun adanya penerimaan yang nominalnya tetap ya, jumlahnya tetap dan pada periode tertentu atau jangka waktu tertentu. Itu yang disebut dengan anuitas ya. Jadi pembayarannya seragam, tapi di jangka waktu yang tertentu pembayarannya seragam. Kalau jenisnya ada dua jenis anuitas, ada simple ya atau anuitas biasa dan juga ada anuitas kompleks. Kita akan bahas tentang simple anuitas dulu ya, anuitas biasa. Nah, berdasarkan waktu tanggal bayarnya ya, kalau misalkan kita minjam nih, minjam atau kita nyicil, pasti ada waktu ya, ada tenggat waktu yang harus
kita bayarkan tuh per kapan ya, per awal periode kah, per awal bulan, atau per akhir bulan, seperti itu. Nah, itu berdasarkan tanggal atau waktu pembayarannya. Pembayaran seragam ini atau anuitas dibagi jadi 3 lagi, ini yang simple. Mau yang simple, mau yang kompleks nanti dibagi 3 ya. Ada ordinary annuity, ada yang due annuity, dan juga deferred annuity. Nah, di sini bedanya apa? Nanti perbedaannya itu di ini, tanggal waktu pembayarannya. Tenggat waktu pembayarannya ada di awal periode kah, di akhir periode kah, atau tidak di antara keduanya. Next untuk yang, ordinary ya, ordinary annuity dulu. Nah, untuk yang ordinary ini, pembayaran ya, jika setoran atau pembayaran pertamanya itu dilakukan pada akhir periode. Nah, saya di sini garis bawahi, tebalkan ya, di-highlight di akhir periode. Jadi akhir periode itu bisa aja akhir bulan, bisa saja akhir semester, atau bisa juga akhir tahun ya, tergantung. N-nya, N di sini adalah berapa jumlah angsurannya, gitu. Oke, ini agak berbeda ya simbolnya dengan yang kemarin kita bahas, tapi tetap kita pakai present, value, terus future value-nya, ini ya untuk AN adalah present value-nya, lalu SN itu future value, N adalah jumlah interval pembayarannya ada berapa kali ya. Bukan periodenya kalau di sini, tapi ada berapa kali cicilan sih gitu. R itu adalah anuitas, I tingkat bunganya atau interval bunganya ya. Nah, di sini rumus yang pertama jika yang diketahuinya itu adalah present value-nya ya, AN-nya. Kalau yang kedua jika diketahui future value. Nah, harus jeli dalam memasukkannya ke dalam rumus ya, nanti diketahuinya apa saja, ditanyakannya apa, ditanyakannya anuitasnya kah, atau ditanyakannya present value-nya kah ya. Nah, ini I per 1 min 1 plus I pangkat negatif N di sini ya. Untuk I-nya, tingkat bunganya itu kita desimalkan dulu. Kita desimalkan. Ini rumusnya bisa dicatat, kalau dihafal ya lebih bagus lagi, tapi ya tidak perlulah sampai ke menghafal, kalian cukup paham ini implementasinya untuk yang seperti apa. Oke, saya contohkan satu, tapi bisa untuk 3 jenis simple anuitas. Nanti teman-teman bisa beri kesimpulan perbedaannya di mana. Nah, ada contohnya pada awal Januari 2016, tepatnya 1 Januari nih. Pak Ali membeli TV LED harganya 12 juta misalkan ya. Ada DP-nya uang mukanya 2 juta. Terus sisanya akan dilunasi dengan cara mengangsur. Berarti masih ada eh, hutang pokoknya berapa? 12 dikurangi 2 juta ya, ada 10 juta sisa yang harus diangsur. Lalu bunganya dikenakan 3% nih, 3%. Oke, alternatif angsurannya ada ini. Pembayarannya diangsur sebanyak 5 kali. Ya, 5 kali angsuran, dan angsuran pertama dilakukan pada akhir periode. Nah, di sini saya tidak highlight ya akhir periodenya. Kalau di akhir periode, berarti dia termasuknya yang ordinary annuity. Ordinary annuity. Oke, kurang lebih seperti inilah periode pembayarannya ya, 5 kali pembayaran dalam 1 tahun itu. Periode ke-0, periode pembelian ya, jadi ada 5 kali angsuran di akhir setiap periodenya. Misal angsuran pertamanya 29 Februari ya, akhir bulan Februari. Terus setahun dibagi 5 angsuran nih, dibagi 5 kali angsuran. Periode yang keduanya 30 April gitu. Jadi tidak per bulan ya, tidak per bulan. 30 April, periode ketiganya 30 Juni dan seterusnya. Lalu di sini seperti biasa harus dituliskan mana saja yang diketahui ya. Yang diketahui tadi harga belinya 12 juta. Terus sudah DP ya, DP-nya 2 juta. Jadi hutang pokoknya sisanya 10 juta. Terus bunganya 3% atau 0,03 ya. Periodenya, nah di sini periode itu adalah N. N ini adalah berapa kali angsuran ya, berapa kali angsuran. 5 kali angsuran, 5 periode ya.
Maka besarnya angsuran setiap periodenya sebesar, nah berarti yang ditanyakan adalah R, anuitinya. Anuitinya, oke. Yang diketahui adalah 10 juta nih pokok. Pokoknya itu adalah berarti kan kita hutang ya, hutangnya sekarang nih 10 juta. Harus diangsurnya berapa sih tiap periodenya ya, tiap periode pembayaran. Jadi 10 juta ini sebagai present ya, sebagai present. Oke, tinggal masukkan pakai yang rumus yang ketika diketahuinya adalah present value yang AN ini ya, AN. Oke, AN-nya 10 juta, I-nya 0,03 ya, jangan lupa didesimalkan untuk bunganya. Kalau 15% ya berarti 0,15, kalau 20% ya 0,2 itu. 1 dikurangi 1 plus I-nya ya, dipangkatkan negatif N, negatif 5. Oke. Seterusnya tinggal skill kalian, ketelitian kalian menghitung aja ya, menghitung. Oke, diperolehlah setiap periodenya itu 2.142.000 sekian. Nah, diingat-ingat ya, diingat-ingat kalau pakai yang di akhir periode eh, tunggakannya atau pembayarannya tiap periode adalah sekian ya, 2 juta sekian nih. Nanti kita bandingkan ketiga metode tadi. Kalau kita jumlahkan ya, di awal periode itu di Januari kan tidak ada ya, kita tidak mengangsur, tidak ada angsurannya. Mulainya di periode pertama di 29 Februari sebesar 2.100.000 yang tadi sudah kita hitung. Kalau kita jumlahkan ternyata yang kita bayarkan ya 10.714.000 sekian. Nah, berarti kita bisa lihat ya bunganya itu berapa besar nih, 700.000 sendiri nih bunganya karena pokoknya itu 10 juta. Oke, diingat ya yang ordinary kalau kita jumlahkan sekitar segini. Nanti kalau yang due annuity seberapa? Oke, lanjut ke yang kedua yang due annuity. Nah, bedanya dengan yang ordinary, kalau yang due annuity itu pembayarannya atau setorannya itu dilakukan di awal periode. Kalau yang ordinary itu di akhir, kalau due annuity itu di awal ya, di awal periode. Rumusnya berbeda, berbeda ya. Ketika yang diketahuinya present value ini ada pengkalinya di sini ya, dikali lagi 1 plus I pangkat negatif 1. Kalau diketahuinya future value-nya, ditanyakannya annuity, pakai rumus yang kedua ini. Oke, ini untuk keterangan-keterangannya masih sama ya dengan yang ordinary annuity. Contohnya, misal dari contoh yang tadi sama ya. Terus skemanya berbeda. Skemanya itu diangsur sebanyak 5 kali, dilakukannya pada awal periode pertama. Nah, kalau di awal periode berarti pakainya yang due annuity, rumusnya untuk yang due annuity. Ya, kurang lebih seperti inilah skema pembayarannya ya. Waktu pembelian juga sudah ada angsuran pertama, jadi kehitungnya sudah ada angsuran pertama, ada 5 kali cicilan ya, 5 kali cicilan. Jadi nanti cicilan kedua itu di 1 Maret, ketiga 1 Mei, keempat 1 Juli, kelima di 1 September. Jadi ketika kita bayar DP, itu sudah sama biaya angsuran pertama. Bedanya dengan yang ordinary annuity. Oke, kalau kita hitung berapa sih annuity-nya ya? Tadi diketahui harganya 12 juta, DP-nya 2 juta, pokoknya 10 juta. I-nya masih sama ya, 3%, periodenya 5 tahun. Oke, karena di awal periode berarti kita pakai rumus yang due annuity ya. Kita masukkan di sini, oke. Masih sama, cuma bedanya dikali ya, dikali 1 plus I pangkat negatif 1 di sini. Kalau dijumlahkan sepertinya lebih rendah ya, lebih ringan dibandingkan yang ordinary annuity sebesar 2.080.000. 2.080.000. Nah, ini yang kira-kira kalau kita jumlahkan, karena kan 5 kali angsuran ya, 10.400.000-an. Berarti bunganya lebih rendah ya. Kalau tadi 700.000-an yang ordinary karena di akhir periode. Ketika kita bayarnya di awal, skemanya di awal periode malah lebih rendah ya. Bunganya lebih sedikit lah. 400.000-an. Seperti itu.
Bandingkan lagi dengan yang tipe yang ketiga, yang deferred annuity ini. Kalau yang deferred annuity itu skema pembayarannya tidak dilakukan pada awal ataupun di akhir periode. Jadi ada penundaan pembayaran kalau yang deferred annuity. Ini adalah rumusnya ya, rumusnya ketika diketahuinya present value-nya, jadi ada I per 1 dikurangi 1 plus I pangkat negatif N dikali 1 plus I pangkat T. Nah, di sini ada T. T itu apa? T itu adalah tenggat waktu penundaannya, berapa periode nih ditundanya ya. Ada tenggat waktu penundaan. Di sini bukan 1 ya, tapi T. Oke. Ini rumusnya nanti dipelajari aja, dicatat ulang ya untuk rumusnya. Yang penting kalian tahu penerapan persamaannya. Oke, dari contoh yang tadi, jika ada skema seperti ini. Pembayaran angsurannya masih sama ya, 5 kali. Dan pembayaran angsuran pertama dilakukan 4 bulan lagi. 4 bulan lagi ya, artinya ditunda 1 periode. Atau ditunda 1 periode ya. Dan dilakukan pada akhir periode. Pada akhir periode. Jadi ada penundaan 1 periode atau 4 bulan lagi ya. Oke, ini periodenya ya. Periodenya nanti kita lihat ada penundaan di periode ke-1 dan kedua nih ya. Jadi ada 4 bulan penundaan nih. Ada 4 bulan penundaan atau di periode itu. Ini contoh skema waktu pembayarannya ya. Contoh skema waktu pembayarannya. Oke, di sini bedanya ada yang diketahui T ya. Di sini saya kurang menuliskan, bisa tuliskan aja loh. Masih ini enggak ya? Oke, sudah lancar. T-nya berapa tadi penundaannya? 1 periode ya? 1 periode. Oke, berarti T-nya itu 1. Tinggal masukkan ke rumus yang deferred annuity yang diketahuinya adalah present value ya. Jadi 10 juta, I-nya masih sama 0,03, ini sama. Nah, bedanya dikali yang ini. 1 plus I ya pangkat T. Pangkat T berapa periode penundaannya? 1 periode ya. Ketika dijumlahkan ternyata besar juga, 2.200.000 sekian nih tiap angsurannya ya. 2.207.000 sekian lah. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di besaran angsuran ada penundaan 4 bulan ya. Jadi kita mulainya di 30 April karena di akhir periode 30 April besarannya yang tadi kita sudah hitung 2.200.000-an ya. Kalau dijumlahkan nanti paling besar dibandingkan dengan skema-skema sebelumnya. Mau ordinary ataupun yang due annuity ya. Deferred annuity ini karena penundaan dia akan semakin besar, sekitar 11 juta kalau di total ada 1 juta sendirilah bunganya ya. Oke, dari 3 skema ini, kira-kira kalau kalian dipilih, boleh memilih mau angsuran yang mana? Kalau boleh memilih mau skema yang mana? Di akhir periode, awal periode, atau yang ini penundaan, ada yang ditunda? Apa yang bisa kita simpulkan dari perbedaan jumlahnya ya? Ini sih tambahan aja, saya iseng jumlahkan. Dari totalnya lebih besar yang deferred annuity. Kira-kira mau pilih skema yang mana? Halo, ini pada ada nggak orangnya? Ada, Bu. Kang Daniel mau pilih skema yang mana? Kalau disuruh milih mau pilih skema yang mana? Yang di akhir periode, awal periode, atau yang ini yang ditunda? Yang di awal, Bu. Yang di awal ya.
Terus selain itu apa yang bisa disimpulkan dari perbedaan ini dengan bunganya? Kalau semakin ditunda, semakin lama periode pembayarannya, bunganya juga akan semakin tinggi. semakin tinggi gitu ya. Walaupun periodenya sama nih, 5 kali cicilan, tapi kalau bunganya disimpan terus ya, apalagi ini ada yang ditunda nih, ada yang ditunda karena ini termasuknya bunga berbunga ya, bunga dimajemukkan seperti itu. Jadi walaupun tidak ada angsuran, itu akan dianggap bunganya masih terhitung ya. Jadi pilihlah yang bunganya kecil kalau kalau pinjaman ya, pilihlah yang bunganya kecil dan sebisa mungkin kita lunasi dengan cepat ya. Kalau bisa di awal periode ya awal periode. Tapi kayaknya jarang yang pakai skema itu ya. Ada yang pakai skema itu. Kau Sip, mau? hari ini sekian aja teman-teman ya. Ini untuk latihan soal, silahkan bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Ini masing-masing saya cantumkan ya untuk yang ada yang untuk ordinary annuity, ada yang juga untuk due annuity, dan ada yang deferred. Disilahkan dimasukkan ke dalam boxnya. Cuma harus teliti mana yang diketahuinya. Diketahuinya presentnya Kamu atau boleh buat sendiri, boleh. Enggak, mau Fatika. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ada Bu. terkait ini ya, Iya, gimana Kang Daniel? terkait yang tugas kelompok Bu, itu buat dalam bentuk itu gimana? Kurang jelas ya suaranya ya. Terkait ini Bu, yang kelompok Yang tugas kelompok, terus itu dibuat presentasi atau gimana nanti? nantinya akan dibuat ini sebenarnya untuk UTS ya, untuk UTS nanti ada lanjutan perhitungan buat UTS. Nah, terus dilanjutkan juga untuk ke UAS. Jadi UASnya nanti teman-teman ada analisis kelayakan ekonomi berarti ya dari usaha yang akan digarap lah. Jadi dibuatkan artikel ilmiah gitu. Kalau lebih baik sampai publish, tapi kalau tidak publish pun sampai ke template nggak apa-apa. Sementara mah ini berarti di ini ya dilengkapi aja yang tugas di pertemuan 2 apa 3 ya saya lupa. Apa? Apa di sana? Ini Anissa keputusan sorry. Banyak kelas ekonomi teknik sebentar agenda. Kayaknya pertemuan 2 ya. Iya betul. Dilengkapi aja yang pertemuan 2 dulu. Kelompoknya Tapi itu sudah udah saya bisa. masukkan belum? Tunggu jadi Oh belum ya. Kelompoknya belum saya masukkan ya. Bisa dikte kelompok 1 siapa saja? Ini dipecah belum jadi kelompok, ada kan? 2 kelompok ya. Kelompok 1 mau siapa aja? Siapa? Dan Daniel dan Daniel. Sebentar, Daniel sama Dani Giri. Daniel, Dani, Giri. Oke. Berarti yang kedua Kang Randi sama Kang Risman ya. Sip. Jadi 2 kelompok ya. Terima kasih loh udah mengingatkan ya.
Saya lupa belum dibagi kelompoknya, jadi kalian belum bisa upload ya? Sudah. Oke, ada lagi? Ini saya sambil share screen kan? Masih tampil kan literanya? Masih, Bu. Oke. Temuan ke-6. Baru 4 yang presensi nih. Kiri belum. Ya, ada lagi? Tapi tugasnya sudah dikerjakan? Masih nyusun? Tapi dalam udah bikin Kang Daniel bisa di chat karena putus-putus di sini. Sinyal saya atau yang di Kang Daniel nih yang kurang bagus nih? Coba di chat di sini ya. Sudah Bu, tapi masih dalam bentuk draft Word. Oke, nggak apa-apa ya. Karena sudah ada bocorannya nanti goalnya mau kemana ya. Jadi dibuat serealistis mungkin. Kalau saran saya mah ya memang usaha yang ingin kalian kerjakan aja ya. Yang ingin kalian kerjakan jadi bisa tahu nanti kelayakan ekonominya. Walaupun usahanya belum dijalankan. Sip. Ada lagi? Cukup, Bu. Sebentar. Oke, nanti kami upload. Siap. Ya, cukup ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga perkuliahan hari ini menambah pengetahuan juga ya, menambah ilmu juga untuk kita semuanya dan tetap sehat semangat. Apalagi nanti ada beberapa mungkin yang ikut KKN ya. Jangan lupa kuliah dan juga kayaknya UTS masih KKN juga nih kalian yang ikut KKN ya. Di manage lagi waktunya ya sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang terlewat ya, terlewat prioritasnya banyak nih yang sambil KKN ya. Tetap semangat ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.